Keangkuhan adalah racun yang berdampak fatal bagi kehidupan orang yang mengidapnya. Masalahnya, pada umumnya orang yang angkuh tidak menyadari akan keadaan dirinya itu. Ia beranggapan bahwa dirinya baik-baik saja sehingga tidak merasa perlu untuk berubah. Bagaimana saudara dapat mengatasi racun yang sangat berbahaya ini? Dengan mengatasinya, maka saudara akan bertumbuh dalam hikmat dan mengalami kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari segarkan kembali rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Ruang doa personal retreat tersedia bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Manfaatkan ruang doa yang berada di satelit Bandung Utara dan Pasir Koja ini untuk meningkatkan keakraban Anda dengan Tuhan. Untuk menggunakannya, Anda dapat mendaftarkan diri melalui SMS atau WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Alkitab menjelaskan dan alam di sekitar kita membuktikan bahwa hal-hal yang indah secara kasat mata bisa jadi justru sangat membahayakan. Tentu tidak semua hal yang indah adalah berbahaya. Sebagai contoh diri saya, indah dan tidak membahayakan. Namun memang ada kalanya di balik hal-hal yang memikat mata sesungguhnya terdapat bahaya yang mengintai. Hal itulah yang terdapat di Alnwick Garden, sebuah taman di kota Alnwick di wilayah Northumberland, Inggris. Di dalam taman tersebut terdapat sebuah area khusus yang diberi nama Poison Garden atau Taman Racun. Disebut seperti demikian karena di dalam area yang dijaga dengan ketat itu terdapat sekitar 100 jenis tumbuh-tumbuhan yang sangat beracun. Sebagian dari tumbuh-tumbuhan itu sedemikian beracunnya sehingga dapat membahayakan nyawa orang. Yang menarik adalah semakin indah warna daun atau bunga dari tumbuh-tumbuhan tersebut, maka ia akan semakin beracun. Ada yang mengandung racun sianida yang mematikan. Ada juga yang bila aromanya dihirup, yaitu karena orang terpikat oleh keindahannya sehingga ia mendekatkan bunga itu ke hidungnya, maka racun dari bunga itu akan mengakibatkan pusat syaraf pernafasan dari yang bersangkutan berhenti bekerja. Sebagai akibat, orang itu akan tercekik sehingga tewas karena kehabisan nafas. Sangat berbahaya. Memang, bila kita tidak berhati-hati, maka keindahan dapat membuat kita silap mata alias terlena. Dan alhasil, dampak yang fatal akan terjadi. Bukankah hal seperti itu yang telah terjadi di Taman Eden? Yaitu seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3. Di situ ditulis bahwa manusia, dalam hal ini yaitu Hawa, terpukau oleh keindahan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di samping itu, Hawa juga terpikat oleh kata-kata iblis yang menyamar sebagai seekor ular. Kata-kata si iblis yaitu bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu akan memberikan pengertian dan membuat manusia menjadi seperti Allah. Padahal sebelumnya Allah dengan wanti-wanti telah memberitahu manusia
agar mereka jangan memakan buah dari pohon tersebut. Bukan itu saja, Allah juga telah menjelaskan konsekuensinya bila mereka melanggar larangannya itu. Namun karena tergiur oleh apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar dari si ular, maka Hawa menjadi terlena. Ia tidak sadar bahwa di balik keindahan yang ia lihat dan dengar itu tersembunyi racun yang bernama keangkuhan. Itulah racun yang membuat manusia mengabaikan apa yang telah mereka ketahui, yaitu larangan yang Allah telah sampaikan kepada mereka. Itulah racun yang menyeret seluruh umat manusia ke dalam dosa dan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Itulah racun yang meruntuhkan kehidupan manusia. Racun keangkuhan, yaitu karena manusia ingin menjadi seperti Allah sebagaimana yang disampaikan oleh iblis atau si ular dalam tipu dayanya. Singkat kata, apabila kita membiarkan racun keangkuhan ini menguasai hati kita, maka di saat itu hikmat tidak akan lagi bekerja dalam diri kita. Sebagai akibat, karena hikmat tidak lagi berfungsi, maka walaupun kita mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, namun kita tidak akan mengerjakannya. Walaupun kita mengetahui apa yang tidak boleh kita lakukan, tetapi kita akan tetap melanggarnya. Itu sebabnya Alkitab berulang-ulang memberi peringatan tentang bahaya dari keangkuhan ini, termasuk di dalam kitab Amsal Salomo. Di situ peringatan tersebut dikaitkan dengan hikmat serta dengan kerendahan hati, yaitu sikap yang bertolak belakang dengan keangkuhan tadi. Dengan maksud untuk memahami bagaimana agar hikmat dapat bertumbuh dalam diri kita, maka saya mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat di dalam kitab Amsal tentang keangkuhan, kerendahan hati, dan hikmat tadi. Ayat-ayat yang saya maksudkan adalah Amsal pasal 11 ayat 2, pasal 16 ayat 18 sampai 19, dan pasal 15 ayat 33. Amsal pasal 11 ayat 2. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal pasal 16 ayat 18 sampai 19. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang miskin daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Amsal pasal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kehormatan didahului kerendahan hati. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, diutarakan tentang kaitan antara keangkuhan, kerendahan hati, serta hikmat. Hikmat yang sangat kita perlukan. Karena seperti yang telah kita pelajari di minggu pertama dalam bulan ini, hikmat itu akan mendatangkan kehidupan yang mulia dan berbahagia. Di samping itu, di dalam kesempatan tersebut saya juga telah menjelaskan kaitan serta perbedaan antara pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Pengetahuan atau knowledge, pengertian atau understanding, dan hikmat atau wisdom. Selanjutnya saya juga telah menegaskan bahwasanya memiliki pengetahuan saja tidaklah cukup. Sebab walaupun pengetahuan adalah penting, namun tanpa hikmat, maka orang tidak akan melakukan apa yang ia ketahui. Sebagai akibat, karena pengetahuan itu tidak diwujudkan dalam tindakan, maka pengetahuan tersebut praktis bersifat sia-sia. Itu sebabnya Charles Spurgeon, hamba Tuhan yang kehidupannya telah beberapa kali saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya, berkata bahwa hikmat adalah penggunaan dari pengetahuan secara tepat. Wisdom is the right use of knowledge. Lalu, bagaimana kita dapat secara terus-menerus menumbuhkan hikmat yang sangat kita perlukan itu? Apabila untuk menumbuhkan pengetahuan, salah satu caranya adalah melalui pembelajaran secara formal
yaitu dengan menuntut ilmu di sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lalu, apakah sekolah untuk menumbuhkan hikmat? Berdasarkan Amsal pasal 11 ayat 2 yang telah kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sekolah yang menumbuhkan hikmat adalah sekolah rendah hati. Sebab di ayat itu ditulis bahwa hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dengan kata lain, melalui bertumbuh dalam kerendahan hati, maka kita akan juga bertumbuh dalam hikmat yang membuahkan kebahagiaan dan yang juga mengakibatkan hidup tanpa penyesalan. Sekarang berarti kita tiba pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimanakah kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati? Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya agar bertumbuh dalam kerendahan hati, maka yang pertama, sadarilah konsekuensi dari kecongkakan. Saya ulangi, agar bertumbuh dalam kerendahan hati, maka hal pertama yang diperlukan adalah kesadaran akan konsekuensi dari kecongkakan. Tentang hal ini Tuhan dalam Amsal pasal 16 ayat 18 yang telah kita baca tadi memberikan penjelasan, yaitu dengan berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Memang seperti yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini, kecongkakan, ketinggian hati atau keangkuhan merupakan racun yang sangat berbahaya dan yang dapat berakibat fatal. Bukankah hal itu yang sering saya ceritakan tentang seekor katak yang bersahabat dengan 2 ekor bangau? Itulah kisah tentang seekor katak dan 2 ekor bangau yang hidup bersama dengan rukun dan berbahagia di sebuah kolam yang permai. Sayang, kebahagiaan mereka itu terganggu oleh datangnya musim kemarau yang sangat panjang. Sebagai akibat, air kolam tempat mereka selama ini hidup secara bersama mulai surut dan akhirnya menjadi kering kerontang. Keadaan ini tidaklah menjadi masalah bagi kedua ekor bangau tadi. Sebab mereka dapat terbang mencari kolam yang lain yang masih berair. Tetapi tidak demikian halnya bagi si katak. Sebagai sahabat karib, kedua bangau tadi merasa tidak tega meninggalkan sang katak. Bila tidak ditolong, pastilah sahabat mereka itu akan mati di kolam yang kering. Karena itu kedua ekor bangau tadi berusaha mencari jalan keluar. Sesudah memutar akal, akhirnya mereka menemukan ide yang baik. Mereka mengambil sepotong ranting dan menggigitnya dengan paruh mereka. Yang seekor menggigit ujung ranting yang satu. Dan yang seekor lagi menggigit ujung yang lain. Selanjutnya mereka menyuruh si katak untuk menggigit bagian tengah dari ranting itu. Kemudian mereka berdua terbang membuat sang katak untuk berpindah ke tempat yang lain. Mereka pun terbang melintasi sebuah ladang. Kebetulan seorang petani yang sedang bekerja di situ menengok ke atas. Melihat kerjasama yang luar biasa dari ketiga ekor hewan itu, Pak petani dalam rasa kagum berkata, wow, ini ide yang sangat cemerlang. Ide siapa ini? Mendengar pujian tersebut, si katak menjadi lupa daratan. Ia bermaksud membanggakan dirinya dengan menjawab, aku. Tentu sudah tahu apa yang selanjutnya terjadi. Karena membuka mulutnya, maka gigitan sang katak pada ranting tadi terlepas dan ia jatuh serta mati terhempas ke tanah. Itulah akibat dari kesombongan. Karena itu benarlah apa yang ditulis dalam Amsal pasal 16 ayat 18 tadi. Yaitu tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang menjadi masalah adalah orang yang tinggi hati acap kali tidak menyadari akan keangkuhan dirinya. Hal ini sama dengan orang yang menderita gangguan jantung dan tidak menyadari akan keadaannya itu. Karena tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya dari jantungnya, maka orang itu pun tidak merasa perlu untuk pergi berobat.
Sebagai akibat di luar dugaannya, ia mengalami serangan jantung yang berdampak fatal. Hal seperti itu pula lah yang terjadi dengan orang yang tinggi hati. Mohon diperhatikan, saya tidak berkata bahwa orang yang mengalami serangan jantung adalah orang yang tinggi hati. Tidak, saya tidak berkata seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah seperti orang yang tidak menyadari bahwa ia mengidap penyakit jantung. Demikianlah tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah terpapar oleh racun keangkuhan yang membinasakan. Bahaya dari keangkuhan ini sangat disadari oleh Gregory yang Agung, uskup gereja Roma di abad ke-6 yang telah menggerakkan upaya penginjilan sehingga telah membawa banyak orang di wilayah yang pada masa kini merupakan negeri Inggris menjadi orang Kristen. Kesadaran tersebut mengakibatkan Gregory yang Agung menempatkan kesombongan di urutan pertama di antara 7 dosa terfatal atau the 7 deadly sins dalam komentari atau tafsir tentang kitab Ayub yang ia tulis. Ia tidak menempatkan dosa ketamakan, iri hati, angkara murka, hawa nafsu, kerakusan, atau kemalasan di urutan pertama. Namun keangkuhan atau kesombongan. Memang keangkuhan dapat mengakibatkan orang tidak menyadari keadaan diri yang sebenarnya. Yaitu bahwa ia adalah orang yang sombong. Hal ini sama seperti seorang suami yang datang berkonsultasi kepada seorang dokter. Karena ia menduga bahwa istrinya mengalami gangguan pendengaran. Sang dokter menyarankan agar sang suami melakukan uji coba yang sederhana di rumah. Uji coba dalam bentuk berdiri di belakang istrinya, kemudian beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada sang istri dari jarak yang berbeda-beda. Dan melihat apakah istrinya itu dapat mendengar kata-kata yang ia ucapkan. Orang laki-laki itu pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia melihat istrinya sedang sibuk di dapur. Diam-diam dari belakang, yaitu dari dekat pintu dapur, ia bertanya, "Kamu sedang memasak apa?" Tidak ada jawaban dari sang istri. Ia maju 2 langkah dan bertanya lagi kepada istrinya dengan suara yang lebih nyaring, "Kamu sedang memasak apa?" Kembali tidak ada jawaban. Dalam hati, si suami ini berpikir, kasihan istriku. Ia benar-benar mengalami gangguan pada telinganya sehingga tidak dapat mendengar apa yang kuucapkan. Akhirnya si suami ini melangkah lagi, berdiri persis di belakang punggung istrinya dan bertanya dengan suara yang lebih nyaring, "Kamu sedang memasak apa?" Istrinya menoleh, melihat suaminya dan berkata, "Untuk ketiga kalinya aku menjawab pertanyaanmu. Aku sedang memasak gulai ayam." Oh, nampaknya yang mengalami gangguan pendengaran bukan sang istri, namun justru sang suami. Sehingga walaupun setiap kali sang istri telah menjawab pertanyaannya, ia tidak dapat mendengarnya. Bukan itu saja, ia beranggapan bahwa dirinya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan istrinya yang mengalami masalah dengan telinganya. Begitu pula halnya dengan orang yang hidup dalam kecongkakan. Ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tinggi hati. Sehingga tidak merasa perlu untuk bertobat. Karena itu di dalam Amsal pasal 11 ayat 2 tadi ditulis, "Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh." Dan di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 diutarakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Oleh sebab itu sebagaimana orang secara berkala perlu melakukan check up atau pemeriksaan kesehatan kepada dokter atau di laboratorium kesehatan, demikianlah setiap hari kita harus datang kepada Tuhan dan memohon agar Roh Kudus memeriksa hati kita. Kita memohon agar Tuhan menunjukkan kepada kita apabila dalam hati kita masih tersimpan kesombongan serta hal-hal lain yang tidak berkenan kepadanya.
Hal itulah yang kita lakukan setiap pagi ketika kita melakukan ibadah harian. Baik yang kita lakukan dengan tuntunan buku ibadah harian yang saya tulis, ataupun dengan tuntunan aplikasi dan website dari ibadah harian tersebut. Praktikkan ibadah harian ini. Karena dengan demikian, saudara akan ditolong untuk mengatasi kecongkakan dan bertumbuh dalam kerendahan hati. Kerendahan hati yang di dalam Amsal pasal 11 ayat 2 tadi dikatakan, menyertai orang yang berhikmat. Selanjutnya, agar bertumbuh dalam kerendahan hati, maka yang kedua, peliharalah sikap hormat kepada Tuhan. Saya ulangi, agar bertumbuh dalam kerendahan hati sehingga saudara menjadi semakin berhikmat, maka yang kedua, peliharalah sikap hormat kepada Tuhan. Karena pada dasarnya orang yang rendah hati akan menyadari tentang keterbatasan dirinya dan mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha mulia. Kesadaran dan pengakuan ini membawa yang bersangkutan kepada sikap menghormati Tuhan. Penghormatan yang sedemikian mendalamnya sehingga tidak ada kata lain yang dapat menggambarkan sikap hormat itu kecuali kata takut. Hal ini telah saya uraikan dalam khotbah di minggu kedua dari bulan ini, yaitu yang bertajuk Jalan Menuju Hidup Bijaksana. Pentingnya sikap takut kepada Tuhan dan kaitannya dengan hikmat serta kerendahan hati ini diutarakan di dalam Amsal pasal 15 ayat 33 yang telah kita baca tadi, yaitu sebagai berikut. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kehormatan didahului kerendahan hati. Apabila di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 tadi disebut bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, maka di dalam Amsal pasal 15 ayat 33 ini ditulis bahwa kehormatan didahului kerendahan hati. Apabila di dalam Amsal pasal 11 ayat 2 tadi ditulis bahwa keangkuhan akan mendatangkan cemoohan, maka di dalam Amsal pasal 15 ayat 33 ini ditulis bahwa takut akan Tuhan mendatangkan hikmat bagi orang yang hidup di dalam didikan Tuhan. Kembali kepada sekolah hikmat yang telah saya singgung di awal dari khotbah ini, berarti berdasarkan Amsal pasal 15 ayat 33, maka kurikulum inti dari sekolah itu adalah bertumbuh dalam kerendahan hati, terus menerus mengikis keangkuhan hidup, dan senantiasa memelihara sikap hormat kepada Tuhan. 3 hal yang berjalan seiring dan yang merupakan atmosfer yang tepat bagi pertumbuhan hikmat. Peliharalah hidup Anda di dalam atmosfer tersebut, maka hikmat pun akan bertumbuh dalam hidup Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saudara dapat memelihara sikap hormat atau takut kepada Tuhan tersebut? Tentang hal itu, di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 13 ditulis seperti demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dari ayat firman Tuhan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memelihara sikap takut atau hormat kepada Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah memelihara atau menaati firman Tuhan. Sehingga ketika membaca atau mendengarkan firman Tuhan, janganlah berkata, firman Tuhan ini cocok untuk suamiku. Atau, nah, perintah Tuhan ini tepat untuk istriku. Atau, benar, nasihat firman Tuhan ini pas untuk temanku. Cocok untuk suami, tepat untuk istri, pas untuk teman, namun tidak pernah sesuai untuk diri saudara. Dan tidak pernah saudara praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Singkat kata, apapun yang Tuhan firmankan, lakukanlah itu dalam ketaatan. Dengan demikian,
maka saudara memelihara sikap hormat atau takut kepada Tuhan dan sesuai dengan janjinya di dalam Amsal pasal 15 ayat 33, maka hikmat akan bertumbuh dalam hidup saudara. Lakukanlah firman Tuhan, maka sikap takut akan Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan akan semakin bertambah-tambah dalam hidup saudara. Bukankah hal itu yang telah dicontohkan oleh Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tokoh-tokoh dalam kitab Perjanjian Lama? Dalam sikap hormat kepada Tuhan, mereka menaati firman Tuhan. Dan alhasil, mereka dikenal sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18 yang telah kita pelajari di minggu pertama di bulan ini. Kemuliaan dan kebahagiaan Allah limpahkan dalam hidup mereka. Sekarang, agar bertumbuh dalam kerendahan hati, maka yang ketiga, hiduplah dalam pergaulan yang sehat. Saya ulangi, agar bertumbuh dalam kerendahan hati, sehingga saudara semakin berhikmat, maka yang ketiga, hiduplah dalam pergaulan yang sehat. Prinsip ini adalah penting, sebab patut dipahami bahwa pergaulan akan mempengaruhi diri kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang rendah hati, maka kita akan terbentuk untuk menjadi rendah hati. Sebaliknya, bila kita bergaul dengan orang yang congkak, maka sadar atau tidak sadar kita pun akan ikut-ikutan menjadi tinggi hati. Karena itu di dalam Amsal pasal 16 ayat 19 yang telah kita baca tadi ditulis, lebih baik merendahkan diri dengan orang miskin daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Pada umumnya orang cenderung lebih suka bergaul dengan orang yang tidak miskin atau orang yang berada. Apalagi kalau pergaulan tersebut mendatangkan keuntungan secara materi. Atau yang diistilahkan di ayat 19 ini sebagai membagi rampasan. Namun di ayat tersebut dinasihatkan, apabila orang yang membagi rampasan atau mendatangkan keuntungan materi tadi adalah orang yang congkak, maka kita harus lebih memilih untuk meredakan hati bersama dengan orang yang tidak berada. Mengapa? Karena kecongkakan bersifat menular. Dengan kata lain, bergaul dengan orang yang congkak bukanlah pergaulan yang sehat dan akan menjerumuskan kita ke dalam tindakan-tindakan yang tidak sehat. Dalam pergaulan yang seperti itu, orang tidak dapat berpikir dengan jernih. Hikmat akan menjadi tumpul dan akhirnya ia terjeblos ke dalam kandang babi. Yaitu seperti yang dialami oleh anak bungsu yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang dicatat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Karena itu benarlah pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Show me who your friends are and I'll tell you who you are." Tunjukkan kepadaku siapakah teman-temanmu dan aku akan memberitahu kepadamu siapakah dirimu. Hal ini tidak sukar untuk dimengerti. Sebab kalau kita bergaul akrab dengan orang yang bekerja di pasar ikan, maka janganlah merasa heran bila bau tubuh kita pun akan sama seperti bau ikan asin. Kalau kita bergaul karib dengan para pekerja pabrik parfum, maka bau tubuh kita pun akan menjadi sama seperti orang yang baru didandani di salon kecantikan. Singkat kata, pergaulan dapat mempengaruhi kepribadian kita. Bukan berarti dengan demikian, maka saudara harus membatasi diri dan hanya boleh mengenal orang-orang tertentu saja. Tentu bukan itu yang saya maksudkan dengan pergaulan yang sehat dalam khotbah ini. Kita harus bersedia menjalin relasi dengan siapa saja. Sebab hanya dengan demikian barulah kita dapat menjadi saksi Kristus di lingkungan kita. Hanya dengan demikian barulah kita dapat menjadi garam dan terang yang mengasinkan gambaran serta menerangi kegelapan di sekitar kita. Kita boleh menjalin relasi dengan siapa saja
yaitu dengan maksud untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada mereka. Namun dalam hal bergaul akrab, kita tidak boleh bersikap serampangan. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sepanjang bulan ini, saya telah mengajak saudara untuk bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Yaitu di dalam kesadaran bahwa hikmat yang benar akan memampukan kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak akan kita sesali. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak akan kita ratapi. Itulah hikmat yang akan menyanggupkan kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang membuahkan kehidupan yang berbahagia. Itulah hikmat yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kehidupan tanpa penyesalan atau living with no regrets. Di dalam kaitan itu, maka di sepanjang bulan ini kita telah mempelajari manfaat dari hikmat, bagaimana memperoleh hikmat, bagaimana menjaga hikmat, bagaimana menumbuhkan hikmat melalui iman kepada Tuhan, dan bagaimana menumbuhkan hikmat melalui kerendahan hati. Praktikkanlah apa yang telah saudara pelajari ini dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kalau saudara telah belajar bahwa untuk menjaga hikmat, maka orang harus menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Maka jagalah hati saudara dari segala pencemaran. Kalau saudara telah belajar bahwa untuk menumbuhkan hikmat, maka saudara harus menumbuhkan iman dengan melakukan firman Tuhan. Maka praktikkanlah firman Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kalau saudara telah belajar bahwa untuk menumbuhkan hikmat, maka saudara harus senantiasa menghormati Tuhan dan bersikap rendah hati. Maka bergaulah secara akrab dengan Tuhan, sehingga saudara akan bertumbuh dalam kerendahan hati. Sedangkan berbicara tentang pribadi yang rendah hati, maka perlu saudara ketahui bahwa di seluruh alam semesta ini tidak ada pribadi yang lebih rendah hati melampaui diri Yesus. Dia adalah sang penguasa alam semesta, raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah rela mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua itu ia lakukan demi menyelamatkan manusia yang hina dan berdosa seperti diri kita. Kerendahan hati yang ada pada diri Yesus ini merupakan kerendahan hati yang tiada taranya. Dalam kerendahan hatinya itulah ia telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib, ia telah menghapus masa lampau kita yang kelam. Di dalam kasih-Nya, ia telah membuka lembaran yang baru bagi hidup kita. Di dalam anugerah dan kesetiaannya, ia telah menyediakan masa depan yang baru dan indah bagi hidup kita. Mari, dengan berjalan dalam hikmat-Nya, kita mengisi hari-hari yang ada di depan kita dengan kehidupan yang menyenangkan hatinya dan yang tidak akan pernah kita sesali. Living with no regrets. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Dalam kasih dan anugerah yang sangat besar itu, Engkau telah rela merendahkan diri-Mu, datang ke dunia bersama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, mengorbankan diri dalam ketaatan sampai mati di kayu salib, bagi keselamatan kami manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa dalam keberdosaan kami. Tuhan Yesus,
Melalui kasih dan anugerah-Mu, Engkau menghapus masa lampau kami yang kelam, membuka lembaran yang baru bagi masa depan kami, memperdamaikan diri kami dengan diri-Mu, dan dalam anugerah-Mu Engkau bersedia melimpahkan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat berjalan hari demi hari dalam tuntunan hikmat Tuhan, sehingga dengan demikian kehidupan yang kami jalani ini merupakan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, berkenan kepada dan merupakan kehidupan yang tidak akan pernah kami sesali, karena kehidupan yang seperti itu akanlah menjadi kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan diri-Mu. Bentuklah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan rancangan-Mu. Sehingga kehidupan kami dari tanah liat menjadi bejana yang mulia di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pakailah diri kami untuk menjadi alat-Mu yang memuliakan nama-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang membentuk diri kami, tangan yang juga menyembuhkan kami, tangan yang memulihkan kami, tangan yang mendatangkan mujizat bagi kami, tangan yang menolong kami, tangan yang menuntun kami, tangan yang menggenggam kami dan tak akan pernah melepaskan kami, yang membawa kami ke masa depan indah seperti yang Tuhan rencanakan. Oleh karena itu kami percaya hari-hari yang ada di depan kami bukanlah hari-hari yang menyesalkan, bukanlah hari-hari yang sia-sia, tetapi hari-hari yang kami syukuri, karena sesungguhnya hidup dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.